Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada permintaan dari pengkaji ilmu mantik ya. Ternyata ada qadiyah yang ketiga itu belum dibahas ternyata. Jadi qadiyah yang ketiga ma ahamiyatu ilmil mantik. Urgensi atau sesuatu yang menjadi penting dalam ilmu mantik. Tatajalla ahamiyatu ilmil mantik fil umuri taliyah. Nampak jelas tatajalla itu ada ahamiyah, ada keharusan, ada kepentingan, ada nilai ya. Ahamiyah itu sesuatu yang penting ya pada ilmu mantik di dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kullu mabhasin min mabahis ilmil mantik lahu faidatuhu al-mustaqillah. Setiap pembahasan dari pembahasan ilmu mantik lahu, dia memiliki faedahnya sendiri. Jadi setiap pembahasan di dalam ilmu mantik dia memiliki faedahnya masing-masing. Ya. Jadi kan di dalam ilmu mantik dia banyak pembahasannya. Nah, seperti itu. Nah, dari setiap pembahasan itu dia memiliki faedahnya masing-masing. Famin hilali ma'rifatina bima bahasit ta'rifat. Dengan kita mengetahui pembahasan ta'rifat, nastati'u an nu'arrifal asya ta'rifan sahihan saliman. Kita mampu untuk mendefinisikan sesuatu dengan sahih yang benar. Kalau kita sudah mampu, kita sudah paham betul ya pembahasan mengenai ta'rifat di dalam ilmu mantik, kita akan mampu untuk mendefinisikan ya, sesuatu itu dengan definisi yang sahih dan benar. Misal saya mau mendefinisikan tentang Islam. Ya, jadi nanti kalau misal kita sering mendengar Islam itu agama yang dibawa oleh Rasul. Ya mungkin benar, tapi nanti teman-teman bisa mendefinisikan ya, makna Islam yang lain gitu, dengan alat ilmu mantik tentunya. Wa min hilali ma'rifatina bima bahasil istidlal nastati'u an nastadilla bi suratin sahihatin la khalala fiha. Dengan kita mengetahui pembahasan istidlal, kalau tadi pembahasan ta'rifat, nah sekarang ada pembahasan istidlal. Kita dapat mengambil dalil dengan surah sahihah, dengan gambaran yang jelas, dengan gambaran yang benar, la khalala fiha, yang tidak ada ya, dan yang tidak terdapat cacat di dalamnya. Jadi kalau misal teman-teman sudah paham mengenai syarat rukun di dalam pembahasan istidlal, nanti teman-teman dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil natijah, mengambil konklusi, ya, sudah dipastikan ya, teman-teman bisa mengambil konklusi dengan surah sahihah. Nah, makanya di sini jawabnya ya, dari semua statement tadi, premis-premis tadi, fa'ilmul mantiq ya'tika adawat tafkir as-sahih. Ya. Jadi ilmu mantik itu akan memberikan kamu berupa alat berpikir yang benar. Ya. Baik itu sawaun akana dzalika fit tasawurat am fil ahkam. Ya. Baik itu nanti di dalam tasawurat ya, konsepsi-konsepsi atau di dalam penghukuman ya, menetapkan apa yang sudah kita tasawurkan. Misal teman-teman yang belum mengenal
Messi, atau misal teman-teman yang belum tahu apa ya, sesuatu yang sekiranya misal kersem. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang belum tahu kersem itu apa, teman-teman ya, atau misal saya contoh sebutkan Khalid dari Sumatera, teman-teman ya nggak bisa ada bayangan ya. Tapi kalau misal teman-teman coba bayangkan tentang iPhone 16 ya sekarang ya, yang masih di apa sih ilegal ya. Jadi ilmu mantik itu berupa alat ya, merupakan alat berpikir yang benar. Dengan kita mempunyai pemahaman terhadap ilmu mantik, ilmu logika, nah cara berpikir kita itu menjadi benar gitu loh. Nah kemudian ilmu mantik mutaghalghal ya, fi kasirin minal ulum. Ilmu mantik itu bahasa kerennya itu apa ya? Terintegrasi, terkoneksi di dalam banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu mantik itu masuk pada ilmu-ilmu yang lain juga. La siyaman ulumus syariah. Lebih-lebih ilmu mantik juga, ilmu logika juga masuk pada ilmu syariah. Oleh karenanya walidzalika taktsuru fi kutubi ulama syariah al-islamiyah mustalahat wal masailil mantiqiyah. Oleh karenanya karena ilmu mantik itu dia masuk ya, terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang lain, makanya di dalam kitab-kitab yang lain juga terdapat pembahasan atau istilah-istilah mustalah-mustalah wal masail, permasalahan-permasalahan logika ya. Kayak misal contohnya usul fikih nanti bal najidu mabahisa mantiqiyah kamilah, bahkan kami mendapati pembahasan ilmu logika secara utuh, secara kamilah fi ba'di kutubi ilmai usul fikih wal kalam ya, di dalam sebagian kitab ilmu usul fikih dan ilmu kalam. Karena ya usul fikih itu berupa alat ya. Kalau usul fikih itu kan ya istidlal atau istinbatul ahkam ya, untuk mencari dalil hukum ya. Kalau kalam ya cara berargumen gitu loh, berdebat gitu loh kan. Tapi kalau usul fikih dalam menggali hukum, kalau kalam yaitu untuk ar-raddu atau ad-difa ya, mempertahankan argumentasi dalam berkeyakinan ya. Wa min huna fa innana nahtaju an na'rifa ilmal mantiq. Nah, karena saking apa ya? Perlunya gitu loh, karena saking ilmu mantiq itu terkoneksi atau terintegrasi dalam semua disiplin ilmu, maka kita perlu, maka kita butuh apa untuk memahami ilmu mantik, ilmu logika itu kita perlu gitu. Hatta nastatiu an nafhama mustalahatuhu wa masailahu, sehingga kita mampu untuk memahami mustalah dan permasalahan-permasalahannya haina tuwajihuna fil ulumil ukhra, kita ketika kita dihadapkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu-ilmu yang lain itu dia secara berpikirnya menggunakan logika, mau nggak mau kita juga dituntut untuk paham ilmu logika. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga mustalahat ilmu mantik. Ada mustalah-mustalah di dalam ilmu mantik yang mana itu tufiduna fit ta'bir. Ya. Memberi manfaat buat kita di dalam takbir, di dalam mengungkapkan makna-makna allati la namliku mustalahat tuwaziha, yang kita tidak dapat, yang kita tidak memiliki mustalah-mustalah itu yang selain daripada ilmu mantik. Jadi ada mustalah-mustalah yang itu akan apa ya? Akan
berdampak, akan memberi manfaat buat kita di dalam fit ta'bir ya. Yang mana mustalah-mustalah itu tidak akan didapati di dalam ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, dengan mustalah-mustalah itu, mustalah ilmu mantik itu gitu, akan memudahkan kita di dalam mentakbir ya, mengungkapkan. Contoh, lau sa'altuka, saya bertanya kepadamu. Mala alaqu baina liberalia wal ilmania. Apa kaitannya, apa hubungannya antara liberal ya, wala ilmania dan sekularisme? Lau kunta darasta ilmal mantik sawfa taqul. Kalau kamu belajar ilmu mantik, kamu akan mengatakan ala-alaqa, kaitan antara liberal dan sekuler itu merupakan alaqa umum wa khusus wajhi. Ini merupakan alaqa ulum wa khusus wajhi, ini merupakan pembahasan yang terdapat di dalam ilmu mantik, atau umum wa khusus mutlak. Ya, umum wa khusus mutlak atau tabayun, berbeda dua-duanya. Tidak ada kaitan. Nah, jadi alaqa umum wa khusus itu ya ada keterkaitan dari segi keumuman, dari segi kekhususan dari satu sisi gitu loh. Kayak gitu. Nanti ada pembahasannya, teman-teman bisa dicek. Nah, mustalah-mustalah ini, mustalah-mustalah logika, sa'adatuna fit ta'bir, itu akan membantu kita di dalam takbir, mengungkapkan an afkarina dari berpikir kita gitu. Lakin laulam takun qaddarusta ilmal mantik, tapi kalau kamu tidak belajar ilmu mantik, farubbama la tajidu alfadan bihadihi diqqah, bisa jadi kamu tidak akan mendapati lafad ya yang bihadihi dengan secara detail seperti itu. Kalau kamu nggak mempelajari ilmu mantik, kamu tidak akan mendapati gitu loh kata alaqa umum wa khusus wajib atau umum wa khusus mutlak. Bahasanya tuh susah gitu loh. Tapi karena teman-teman belajar ilmu mantik, maka bisa gitu loh diungkapkan, oh ternyata ini alaqanya itu umum wa khusus wajib atau umum wa khusus mutlak atau tabayun, berbeda. Tu'abbiru fiha anil alaqa bainal liberaliyah wal ilmaniyah. Tadi penjelasannya seperti itu. Nah, ini udah katanya qadiyah robnya juga sudah selesai. Monggo teman-teman kalau ada requestan ya, kitab lain gitu loh yang perlu dikaji, insyaallah siap berkhidmah. Belajar bareng ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.